Karena tidak akan mungkin rumah tangga bermasalah kecuali karena dosa. Pasti karena dosa. Pasti karena dosa. Faktor utama. Saya dapatkan ada orang kadang datang, Ustaz, saya tidak mau lepas sama istriku, ada anak-anakku, ya. Saya tidak mau, ya rumah tangga saya hancur ya Ustaz. Kenapa? Dia selingkuh. Dia selingkuh kan? Dia selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel kita Ruas TV. Bersama dengan kita adalah founder Sakinah Community. Beliau juga seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, Ustadzuna Ustadz Nirwan Idris Hafidhullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baru ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sangat baik. Ternyata berbeda kalau ketemu langsung. Jadi saya teringat dengan sebuah ungkapan dalam dunia persahabatan dan percintaan, memang kita rindu mata yang saling menatap dan bukan sekedar jari yang saling mengetik. Masya Allah. Baik Ustadz, alhamdulillah hari ini kita akan mengangkat sebuah topik Ustadz terkait dengan permasalahan rumah tangga. Fokusnya adalah tentang suami istri Ustadz, insyaallah. Nah, banyak yang bertanya Ustadz tentang kata fitnah wanita Ustadz. Menurut Ustadz bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan fitnah wanita ini Ustadz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulil amin, al-qail adunya mata wa khair mata'iha al-mar'atu as-salihah. Sebagian orang mungkin bertanya, terutama di kalangan para wanita yang mak-mak yang merasa tersudutkan dengan hadis Nabi SAW. Ada hadis memang disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis Nabi SAW nomor 5 dalam Sahih Bukhari 5096. Situ dikatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra al-rijal minan nisa. Saya tidak tinggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki melainkan fitnah wanita. Saya mengatakan kenapa kita dikatakan sebagai sumber fitnah. Jadi gini, segala hal berkenaan tentang dunia itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu kalau bahasa Arab itu artinya cobaan. Bukan adanya ujian. Maka kalau orang-orang mengatakan kalau kita ingin membuat pedang, itu kan dipanaskan itu. Ya, diletakkan pedang di atas bara api, itu dikatakan sementara menfitnah. Artinya apa? Supaya nanti keluar kotoran-kotoran. Jadi keluar kotoran-kotoran sehingga yang tersisa adalah sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita bicara tentang arti fitnah perempuan itu digambarkan sebagai fitnah, maka dimasukkan di sini dia sebagai ujian, cobaan atau godaan. Jadi Allah kan sebutkan tentang harta itu fitnah, anak-anak itu fitnah, ya, disebutkan anak harta itu fitnah, dan wanita juga disebut fitnah. Tinggal dilihat bagaimana respon seorang muslim, ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentu laki-laki, bagaimana dia bersikap tentang fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian tersebut. Apakah dia bisa komitmen dengan agama, atau justru karena fitnah tersebut dia menjadi orang yang terperdaya dan tersingkir. Dan memang untuk laki-laki itu yang paling rawan godaan wanita. Maka banyak di antara tokoh-tokoh hebat yang nama mereka tercatat dalam sejarah, tertulis dengan tinta emas, tetapi ternyata terperdaya, tunduk di bawah godaan atau fitnah ya wanita. Jadi perempuan tidak perlu terlalu baper. Ya, arti fitnah di sini artinya godaan, ujian, ya itu yang dimaksudkan. Nah, sempat dikatakan tadi bahwa wanita ini ujian bagi laki-laki, Ustaz. Namun apakah ujian itu hanya terbatas pada saat laki-laki itu misalnya masih jomblo, Ustaz, dan wanitanya masih jomblo, atau bahkan terus merambat sampai ke dalam sudah menikah, Ustaz? Apakah istri bisa menjadi fitnah bagi suaminya, Ustaz? Iya. Kan kalau kita lihat hadis Nabi SAW, tadi saya bacakan tadi dalam Sahih Bukhari nomor 5096, ini kan diletakkan dalam kitab nikah. Imam Bukhari meletakkan dalam kitab nikah, dan para ulama kita juga membahas tentang bagaimana bahaya fitnah dari wanita termasuk istri. Di antaranya seperti kalau kita baca kitabnya Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi dalam Fiqh Ta'amul Baina Az-Zawjain, belum menyorot juga tentang hal ini, di mana beliau mengatakan jangan sampai kecintaan seorang suami yang besar kepada istrinya menjadi alasan, menjadi sebab dia tutup mata, dia tutup telinga terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan
oleh istrinya. Karena ada orang gara-gara cinta, gara-gara sayang, maka dia mendiamkan tingkah laku istrinya meskipun dia melanggar agama. Belum akan menyentuh banyak di antara laki-laki, seorang suami akan bertengkar dengan tetangganya, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarganya karena hasutan dari sang istri gitu. Jadi ini ibaratnya ini istri bisa menjadi pedangnya Ustaz dengan dua bilah ini Ustaz. Ada yang bisa menjadi berkah, istri bisa menjadi keberkahan untuk suami. Jadi kalau kita melihat dalam teks-teks agama, dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, bisa kita tarik kesimpulan bahwa wanita itu diposisikan atau berada di antara dua mata pedang. Istri antara berkah atau malapetaka. Itu istri antara sumber kebahagiaan atau sumber kesengsaraan. Dan ini ditegaskan memang secara khusus oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan arbaun minas sa'adah. Ada 4 faktor yang menjadi sebab kebahagiaan seorang laki-laki. Yang distressing salah satu antaranya adalah al-mar'atu as-salihah, kalau dia memiliki istri yang solehah. Kemudian pada hadis yang sama beliau tidak lupa menyebutkan tentang arbaun minas sakawah, 4 perkara yang menjadi sebab penderitaan, kesengsaraan. Lagi-lagi salah satu yang beliau stresi berkenaan tentang istri. Beliau mengatakan al-mar'atu as-su, istri yang non solehah, ya, istri yang buruk. Jadi seorang wanita itu memang di hadapannya hanya ada 2 pilihan, menjadi perhiasan terindah atau menjadi fitnah terbesar. Maka perempuan harus cerdas bagaimana menempatkan posisinya. Maka berupayalah untuk menjadi yang pertama, yaitu istri yang solehah. Disitulah akan menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang suami. Nah Ustaz, nah ini menarik nih Ustaz. Mungkin tidak mengapa di segmen ini Ustaz kita ulik sebentar sedikit tentang soleh dan tidak solehanya nih Ustaz dari istri Ustaz. Nah bagaimana kisi-kisinya Ustaz, apa namanya ciri-cirinya wanita atau istri yang soleha ini Ustaz? Iya. Jadi istri soleha adalah istri yang menghadirkan keberkahan kepada suaminya. Ketika ia dinikahi, maka dia mampu menjaga mata suaminya, menjaga hati suaminya, menjaga kemaluan atau kehormatan suaminya. Dia menempati sosok yang begitu istimewa di hati suaminya dan menjadi motivator dalam kebaikan dan inspirator dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beruntung. Di antaranya liyattakhid ahadukum zaujatan mu'minah wa fi riwayah salihah. Hendaklah seorang suami itu memiliki istri yang beriman, istri yang salehah. Bagaimana karakternya istri yang salehah? Digambarkan di situ, tu'inuk ala amri dinik wa dunyak, yang membantumu dalam urusan agama dan juga dunia. Urusan dunia dia urus, mudahkan pekerjaan suaminya, ya berkhidmat kepada suaminya, dan juga dalam urusan agama dia menjadi mitra yang hebat, ia memberikan lecutan, ya semangat bagi suami untuk bagaimana membangkitkan energi di dalam beribadah dan juga bekerja. Dan kalau kita nanti lihat ya, kalau kita mau terlalu dalam membahas, ternyata para ulama kita menyebutkan wanita itu adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan, karena ketika bersama tenang, wanita semangat. Bersama wanita, hati menjadi tenang, pikiran terasa lebih jernih, ya, hati lebih bersih. Itu kalau istri yang salehah, sehingga dia termotivasi untuk bisa fokus di dalam beribadah, dalam menuntut ilmu agama, di dalam berdakwah atau memberikan kontribusi yang besar kepada umat. Nah, jadi seperti itu. Ustaz. Jadi bisa dibilang Ustaz, kalau misalnya dari statement tadi bahwa agak berat ya. Apa berat atau tidak Ustaz untuk menjadi istri soleha? Apakah memang harus di agama, perihal pendidikan agamanya mumpuni, atau cukup jadi wanita biasa sudah bisa menjadi istri soleha Ustaz? Intinya kan soleh itu adalah wanita yang memiliki 3 hal. Yang pertama, pribadi religius. Arti religius ini akidahnya lurus, ibadahnya baik, ya, cukup menjaga perkara-perkara yang wajib ya. Kemudian yang ketiga,
adalah akhlaknya mulia. Maka itu sebagai gambaran atau deskripsi singkat ya tentang bagaimana wanita yang salehah. Dan Allah telah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Nisa ayat ke-34 tentang bagaimana itu wanita salehah yang menjadi pendamping suaminya. Fas-salihatu qanitat. Jadi wanita yang salehah artinya wanita yang komitmen terhadap agama, cinta kepada agama, dekat kepada Rabb-nya. Cirinya apa qanitat? Qanitat artinya taat kepada Allah, taat kepada suami. Ada istri taat sama suami, tidak taat kepada Allah. Disitulah sumber persoalannya. Jadi dia taat kepada Allah, punya kedekatan dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia taat kepada suaminya dalam perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hafizat lil ghaib. Dia menjaga ini, dia menjaga kehormatan dirinya, dia tidak selingkuh. Mampu menjaga pergaulan, interaksi yang baik dengan lawan jenisnya, kemudian menjaga rahasia suami, tidak diulik-ulik tadi ya, tidak dibongkar ya tentang persoalan yang terjadi dalam rumah ya tangganya sebagai bentuk penghargaan kepada suaminya. Dia juga menjaga anak-anak, artinya mampu mendidik anak menjadi anak-anak yang salehah. Anak-anak yang saleh dan saleha, dan juga dia menjaga harta suami, karena kan tidak mungkin suami kemana-mana bawa hartanya. Maka itu semua tidak akan terwujud kecuali kata Allah bimahfizullah, karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Situlah dituntut bagaimana perempuan itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena problem yang kita dapatkan hari ini, banyak perempuan ingin menjadi istri salehah, tetapi yang dipahami istri salehah hanya merengkuh cinta suami, hanya mengurus suami, ya menyenangkan suami. Maka semuanya tidak akan terwujud kecuali kalau perempuan itu juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perlu belajar tentang ilmu agamanya agar pernikahannya tidak menjadi penderitaan. Kita dapatkan zaman sekarang ya, banyak wanita ketika awal menikah dengan ekspektasi yang begitu tinggi, awal nikah sampai ketika mereka menghabiskan waktu berbulan madu di tepi pantai, biasanya masih suasana baper. Ini baper yang positif ya, baper terbawa dengan perasaan, keharuan. Ketika mulai menjalani ada ujian-ujian pernikahan, yang terjadi dari baper berubah menjadi korban perasaan, yang endingnya malah bagasi, bahagia kagak, sengsara iya. Waliyadzubillah. Jadi seperti itu. Nah Ustaz, jadi yang disebutkan tadi itu terfokus pada agama ya Ustaz. Apakah secara fisik Ustaz bisa berpengaruh juga pada keharmonisan rumah tangga Ustaz? Iya, dia tentu fisik itu adalah hal yang menjadi salah satu pertimbangan bagaimana seorang laki-laki menikahi wanita. Ya, karena diharapkan kalau dia tertarik, ya dia suka, kemudian ditambah dari interaksi yang bagus, maka akan terwujudlah yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Intinya sebenarnya dia terimalah bagaimana wajahnya. Ya, nggak mesti tampan, nggak mesti good lookingnya, artinya good looking dalam arti yang disepakati. Ya, tetapi kapan ketika dia nazar, makanya disuruh nazar kan? Dianjurkan untuk nazar, kata Nabi, undur ilaiha fa innu ahra an yu'dam bainakuma, lihatlah calon istrimu karena itu akan bisa membuat kalian lebih langgeng ke depan. Maka disuruh untuk kita nazar, melihat calon pasangan kita agar kita bisa menerima, inilah nanti perempuan yang akan kita gandeng tangannya, ini akan kita tidur bersamanya, ini akan menyediakan ya kopi. Maka dia adalah sesuatu yang hal yang normal ya, normal. Namanya suami suka yang enak-enak dipandang, dan juga istri juga suka yang enak dipandang, tetapi dia bukan menjadi pondasi. Dia bukan menjadi pondasi. Maka para ulama kita ya, karena pondasinya adalah kesolehan, lagi-lagi kesolehan. Saya pernah mengatakan, idza wufiqal insan imratin shalihatin fi diniha wa akliha fa hadza khairu mata'id dunya. Apabila seorang laki-laki dianugerahkan dengan istri yang saleh pada dua hal, yang bagus agamanya dan yang kedua bagus akalnya. Ya, karena saleh ini ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada suaminya, tapi dibutuhkan juga kecerdasan intelektual. Karena kadang perempuan bagus orangnya, cuma wawasannya minim ya. Wawasannya minim, dia perlu pelajari hal yang paling penting, di antara umpamanya ilmu parenting. Ya, maka karena kapan dia harus cerdas, dia berpikir bagaimana caranya bisa senangkan suami.
Ya, dia harus punya kecerdasan juga, ya, intelektual juga dalam hal-hal yang penting, ya. Kemudian umpamanya sebagai seorang ibu, dia harus banyak belajar tentang ilmu parenting. Kesalahan perempuan zaman sekarang, banyak ilmu dia pelajari, tapi yang paling penting ditinggalkan. Ya, betul. Ya, banyak kita dapatkan suami istri itu konflik karena apa? Karena urusan anak. Gara-gara dianggap tidak becus, ya, tidak perhatian terhadap anak, maka itu akan menimbulkan, ya, ketegangan dalam rumah yang akhirnya terjadi, ya, konflik di antara mereka. Tapi lagi-lagi kita tekankan di sini pondasinya adalah berkenaan tentang agama dan akhlak wanita. Ada pernyataan menarik dari Mustafa Siddiq Ar-Rafi dalam kitab Wahyu Al-Qalam. Beliau sebutkan pada juz pertama halaman 279 kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwasanya rumah tangga berkenaan dengan istri tidak dibangun di atas keindahan fisik. Beliau istilahkan kedua bola matanya yang hitam. Kalau orang Arab itu suka yang hitam matanya. Kedua bola matanya yang hitam atau kedua pipinya memerah. Bal ala akhlaqiha wa tibaiha. Tetapi dibangun di atas akhlak yang mulia dan indahnya budi pekerti. Karena itulah yang akan membuat suami itu menetap. Kan buktinya banyak. Istrinya kita perhatikan, orang mengatakan Masya Allah, dia kok wajahnya sudah speak bidadari, tapi ternyata ditinggalkan juga lelaki bodoh. Tidak, kalau biar speaknya bidadari, tapi kalau tidak taat, tidak mendengar, ya, diminta punya hak suami, dia mengatakan menolak, maka di mana kita bisa merasakan ketenangan, ya, ketika istri cantik akan tetapi tidak mengerti. Maka dalam poin ini saya katakan kecantikan sejati seorang wanita tidak terletak pada perkara yang fisik, ya, pada parasnya, pakaian, warna kulit atau aksesoris yang melekat pada tubuhnya. Tapi kecantikan sejati seorang wanita terletak pada akhlak, hati, takwa, dan kecintaannya terhadap agama. Sayangnya sedikit sekali wanita yang mengerti tentang kecantikan ini, dan lebih sedikit lagi perempuan yang ingin melakukannya. Artinya yang paham tentang hakikat kecantikan itu sedikit. Kemudian yang paham juga sedikit lagi yang mempraktekannya. Itulah sehingga kita mendapatkan kadang istri itu justru menjadi sebab sengsaranya suami. Waliyadzubillah. Nah, Ustaz. Sekarang Ustaz, di sosial media ini kita marak melihat kasus-kasus Ustaz. Misalnya yang baru-baru hangat ini perselingkuhan. Dan orang-orang membandingkan antara istrinya, kecantikan istrinya dengan selingkuhannya Ustaz. Dan jauh beda, lebih cantik istrinya Ustaz. Sebenarnya, dan ada juga kasus Ustaz yang istrinya ini selalu mengumbar-ngumbar rahasia dapur Ustaz di sosial media. Nah, ini sebenarnya apa nasihatnya Ustaz terbaiknya untuk mungkin para istri Ustaz? Jadi problem utamanya adalah kejahilan istri. Ini yang menjadi pangkal sebenarnya. Kejahilannya terhadap agama. Arti jahil di sini dia tidak tahu memang tentang urusan agama. Yang kedua ada tetapi tidak peduli, tidak mengindahkan rambu-rambu agama. Dan para ulama kita mengatakan seperti Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, beliau pernah mengatakan tentang malapetaka yang akan menimpa ketika istri itu jahil tentang urusan agama. Al-mar'atu idza jahilat, kata beliau, istri itu jika bodoh, jahil tentang urusan agama dengan makna yang tadi disampaikan, yang pertama at-abati zaud, dia akan bikin susah suami. Tidak dibilang tentang cantik ini. Pokoknya perempuan yang bodoh tentang agama. At-abati zaud, dia akan menyiksa suaminya atau membuat suaminya capek, letih, lelah, atau menyusahkan. Yang kedua, wa afsadatil aulad, akan merusak anak-anak. Coba lihat banyak ibu-ibu yang ngonten sama anak-anaknya bukan konten yang positif. Ya, bagaimana anak yang harus diajarkan Al-Quran, cinta sholat, tapi ternyata diajarkan untuk mencintai kemaksiatan. Banyak itu. Yang ketiga, wa halakatil ummah, istri yang seharusnya ketika dinikahi, halakatil ummah artinya menjadi sumber fitnah, malapetaka, menghancurkan umat. Menghancurkan umat, ya, karena banyak sekali laki-laki yang dia tergoda, ya, laki-laki yang terjatuh pada keburukan karena godaan perempuan yang sudah menikah. Dikatakan ahlakatil ummah, maka akan menghancurkan umat, ya. Dikatakan tetanggaku idolaku, ya, dan bahkan banyak perselingkuhan yang terjadi. Ya, pada wanita. Perselingkuhan terjadi kan tentu bagi orang yang sudah menikah, dan banyak perselingkuhan dilakukan juga oleh kaum, ya, perempuan. Jadi sumber persoalannya sebenarnya ini dari ketidaktahuannya terhadap urusan agama, rambu-rambu agama, bagaimana seharusnya dia menjadi
ya seorang istri. Nah, pertanyaan tadi tentang secara khusus berkenaan tentang perselingkuhan. Jadi perselingkuhan terjadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penyebabnya tentu banyak. Cuma kita harus bicara hal yang pondasi dulu. Bicara pondasi. Pertama, pasangan suami istri harus menanamkan pada diri mereka tentang komitmen pernikahan. Karena pernikahan ini Allah mengistilahkan dengan mitsaqan ghalidhan, ikatan yang begitu kuat. Yang istilah ikatan perjanjian yang begitu kuat, Allah tidak menggunakan istilah mitsaqan ghalidhan kecuali 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, mitsaq ghalidh, ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Dan para nabi menunaikan amanah itu secara baik, memegang janji itu secara baik. Yang kedua, Allah mengambil ikatan perjanjian yang kuat dengan Bani Israel. Faktanya, Bani Israel tidak menepati janji. Dan mereka membatalkan dan mengkhianati perjanjian tersebut. Yang ketiga, ikatan mitsaq ghalidh antara suami istri. Ketemunya di mana? Nah, barang siapa yang ketika mengikat cinta karena Allah dengan ikatan pernikahan, kemudian dia melaksanakan amanah secara baik, menjaga pernikahan tersebut, kesakralan pernikahan, maka dia seperti para nabi atau mengikuti jalan nabi. Tapi barang siapa yang mengkhianati ya perjanjian tersebut, ikatan pernikahan tersebut, maka dia seperti halnya orang-orang Bani Israel. Mau mana? Mau ikut stylenya atau modelnya atau jalannya para nabi, atau gayanya stylenya kaum Bani Israel yang dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini prinsip penting. Nah, kemudian kita tahu dalam menikah itu pasti ada ujian, pasti ada godaan. Jadi ujian ini ada 2, ada dari eksternal, ada dari internal. Eksternal ini berkenaan tentang misi utama syaitan menghancurkan keluarga. Jadi sebenarnya kalau ada suami istri mereka mesra-mesraan, mereka akur, harmonis, itu syaitan paling benci. Ya, syaitan jengkel kalau kondisi rumah tangga kaum muslimin ya seperti ini. Bahkan itu menjadi semacam laporan rutin yang disampaikan kepada para tentara iblis ketika bertanya kepada bawahannya. Para syaitan ditanya bagaimana laporan terkini, maka di antara mengatakan sebenarnya oleh muslim, ma taraktuhu, apa yang kamu lakukan ya hari ini? Dia mengatakan ma taraktuhu illa qad farraqtu bainahu wa baina imratih. Saya tidak tinggalkan fulan kecuali saya sudah hancurkan keluarganya. Saya cerai-berai, buat persetujuan, pertengkaran, bahkan mereka sudah bercerai. Jadi terus ingat, ada memang misi setan, ada propaganda jahat untuk menghancurkan kita. Menghancurkan rumah tangga. Harus ditanamkan. Ada setan berusaha untuk menanamkan ya kebencian, ya rumah tangga itu menjadi hancur, dan setan akan mengerahkan berbagai bala tentaranya dari kalangan manusia dan jin untuk menghancurkan. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disebut dengan tahbib, dan ini yang paling banyak terjadi zaman sekarang. Tahbib itu apa? Tahbib apa? Nabi kan mengatakan laisa minna man khabbaba imra'atan min zawjiha. Bukan golongan kami orang yang melakukan tahbib. Tahbib artinya yang merusak, yang mengganggu, menghasut seorang istri sehingga menjauh dari suaminya. Contoh pada zaman salaf dulu, ada seorang laki-laki ketika masuk rumahnya disambut dengan sambutan hangat dengan istrinya. Ya, diberikan penghormatan, penghargaan dan dilayani sepenuh hati. Suatu hari ketika dia masuk rumahnya, hening. Ya, dia ketuk pintu, dia menyampaikan salam, tidak ada jawaban salam, tidak ada sambutan. Ternyata dia mendapatkan istrinya lagi terpaku. Ketika dia mendekat, istri harus mengatakan, kamu kan dekat dengan khalifah. Kenapa kamu tidak minta kepada khalifah jabatan? Dan kenapa engkau tidak minta saja kepadanya untuk membawakan pembantu? Langsung ia mengatakan, sungguh ada orang yang telah masuk ke rumah ini dan merusak istriku. Karena tadi ada perempuan masuk, ya, perempuan masuk, mungkin maksudnya baik, menghasut, tapi akhirnya merusak, membuat istri itu tidak menghargai suaminya. Tanpa disadari memang. Ya, tanpa disadari dia membuat perempuan itu membuat namanya istri itu akhirnya dia tidak suka kepada suaminya atau mengerdilkan peranan suami, tidak bersyukur kepada suami. Bahkan dalam konteks ini ya, karena ini zaman salam bahaya doanya, dia mengatakan ya Allah butakanlah dia. Buta perempuan tersebut.
ya, sampai dia kembali minta maaf, baru minta kepada Allah untuk mengembalikan ya pandangannya. Biasanya dulu itu yang mengganggu itu, yang merusak itu orang-orang dekat, mertua, ya orang tua, saudara-saudara atau tetangga yang memang bisa berinteraksi dengan perempuan. Dulu kan perempuan kan dikatakan perempuan itu al-bait, dikatakan bait rumah karena mulazamah al-bait, karena mereka senantiasa di rumah. Jadi aksesnya dengan dunia luar itu agak kecil ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Perempuan dia sudah keluar, dia bekerja, bukan masa kerjanya, tentu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan ya syariat, tapi karena interaksi sudah semakin luas sehingga mukhabbibun itu semakin banyak ya. Kalau zaman sekarang, contohnya zaman sekarang banyak juga pelaku tahbib itu adalah wanita-wanita yang berkecimpung di dunia ilmu falakor. Iya, falakor. Jadi dia datang dengan menggoda seorang suami, dan bahkan dia kerdikan. Kalau tidak film-film kadang ditonjolkan itu kan, kok istri kamu seperti ini, penampilannya kayak begini ya. Artinya memang membuat suami itu tidak suka sama istrinya, dan juga sebaliknya, sehingga muncullah namanya will, wanita idaman lain, atau pil ya, pria idaman lain ya. Laki-laki seperti itu lebih gampang tergoda, karena dunia sekarang ya kayak dulu. Sekarang kan orang berkumpul bekerja, laki-laki perempuan dia kerja dalam sebuah tempat, dan ini sangat memungkinkan terjadinya itu. Kita mendapatkan ada perempuan ketika konflik di rumahnya, ketika dia kemudian pergi ke kantor, mau tidak mau dia pergi ke kantor, kemudian terbaca ya gestur wajahnya, kemudian datanglah laki-laki yang seolah menjadi pahlawan kesiangan, kemudian mulai ngobrol, lanjut lewat WhatsApp, yang akhirnya awalnya menjadi kekasih bayangan, sebelum akhirnya benar-benar menjadi perselingkuhan. Jadi ada faktor dua, dan zaman sekarang ditambah lagi yang merusak rumah tangga, apa? Netizen dan netizat. Ya kan? Netizen. Coba lihat karena netizen dan netizat. Kita mendapatkan ada perempuan karena tidak mengerti agama, dia tidak jaga rahasia rumah tangga. Ya, ada konflik rumah tangga yang harusnya dia selesaikan, dia tutup, kemudian dia posting, sungguh dia telah menyakitiku. Padahal mungkin cuma sedikit ya kata-kata yang verbal, mungkin lagi kondisi marah juga, atau mungkin lagi sementara tidak dipenuhi haknya. Ya, kemudian dia melontarkan kata yang mungkin menggores hatinya, kemudian saking bapernya langsung dia ketik langsung, sungguh dia telah menyakitiku. Dari manakah datangnya kecewa? Dari dia yang selama ini aku anggap istimewa. Nah, kemudian coba perhatikan, dan kita mendapatkan ibu-ibu ini secara tidak sadar mereka menjadi aktor merusak rumah tangga orang. Mereka masuk, kemudian mereka komentari. Memang begitu laki-laki zaman sekarang, memang begini. Coba bayangkan suami yang menjadi surga neraka, kemudian diobok-obok, dikuliti, ya digunjing oleh netizen dan netizen. Waliyadzubillah. Padahal banyak di antara mereka ya sementara dikomentari, ternyata malam keramas. Ya, ternyata mereka sudah mesraan. Ini bahaya, karena orang akan mengatakan keluarga mereka itu tidak akur. Ya, keluarga tidak akur, itu bahayanya keluarga. Jadi kadang ada orang itu konfliknya cuma sebentar, masalah kecil, masalah sederhana, dan itu mungkin cuma itu aja. Tapi karena sudah sampai terdengar di luar, orang akan berpikir, oh, rumah tangga mereka itu lagi bermasalah, tidak akur di antara keduanya. Padahal mungkin cuma saat itu saja. Nah, dia itu kan terbawa ya sampai seterusnya, apalagi kalau sudah di publik, maka perempuan itu dijagalah lisannya. Maka perempuan banyak kan masuk neraka lantaran lidahnya yang tidak terkendali dan terkontrol. Jadi gini, jangan sampai seorang wanita tergiring dengan perasaan, karena ketika perasaan itu tidak dikendalikan dengan akal sehat dan syariat, maka akan menjadi badai besar yang akan meluluhlantakkan kehidupan rumah tangganya. Maka sabar ya, kalau ada suami lagi menyakiti, minta pertolongan sama Allah, banyak bermunajat kepada Allah, diberikan jalan keluar, diberikan kekuatan, kemudian mengambil hati suami meskipun hati belum senang, nggak mengapa. Karena para ulama kita mengatakan al-hubbu syu'urun mutabadil, cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Karena suamimu tidak akan mungkin menyerahkan hatinya sampai ia juga bisa merasakan getaran cintamu. Maka terkadang lebih baik membahagiakan dusta daripada menyakiti fakta. Jadi untuk merengkuh hati suami tidak mengapa. Kan awalnya kan sama dengan tetangga kita, kadang-kadang kita kurang srek sama dia. Tetapi karena kita ingin dalam rangka dakwah mengambil hatinya, maka kita memperlakukan secara baik. Ini baru dari faktor
eksternal. Nah, faktor internal secara singkat saja karena waktu terbatas, internal itu dua. Yang pertama kekuatan spiritual pasutri. Makanya kita lihat laki-laki direkomendasikan oleh Nabi siapa? Rekomendasi Nabi, laki-laki yang layak menjadi suami yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Perempuan, istri yang solehah, yang kuat agamanya. Kalau kuat agamanya, dia punya kecerdasan semuanya, spiritualnya bagus ya, intelektualnya baik, paham tentang agama. Yang ketiga, dia juga punya kecerdasan emosional, artinya mampu mengendalikan emosinya, dia memiliki cinta dan kasih sayang. Kan Nabi kan rekomendasikan ketika ada sahabat ketemu perempuan cantik, keturunan yang bagus, tapi tidak punya anak, Nabi katakan jangan mau itu. Nah, jangan itu, tapi nikahlah perempuan apa? Al-wadud, al-walud ya, yang dia memiliki rasa kasih yang besar dan juga diharapkan memiliki banyak anak atau subur. Karena apa? Ada perempuan mungkin subur tapi kalau tidak punya yang karena saldo kasih wanita itu sangat penting ya untuk bagaimana memberikan ketenangan kepada hati yang suami. Tapi intinya sini kedekatan dengan Robnya, karena tidak akan mungkin rumah tangga bermasalah kecuali karena dosa. Pasti karena dosa. Pasti karena dosa. Faktor utama. Saya dapatkan ada orang kadang datang, Ustaz, saya tidak mau lepas sama istriku, ada anak-anakku ya. Saya tidak mau ya, rumah tangga saya hancur ya Ustaz. Kenapa? Dia selingkuh. Dia selingkuh kan? Dia selingkuh. Ya, kemudian rekan bilang, "Oke, kalau begitu coba lebih istrinya." Coba lebih istrinya. Kepada saya pribadi kalau sudah selingkuh sampai berzina tutup buku ya. Tapi rekan ini memilih coba dites dulu ya. Ya, bertanya kepada istrinya di lobi, akhirnya istrinya bisa memaafkan dan menerima. 3 bulan kemudian selingkuh lagi. Karena pernah kita mengatakan idza qama dzakar rajul dzahaba thuluts aqli. Apabila kemaluan seorang laki-laki sudah tegak berdiri, artinya dikuasai syahwat, maka akan hilang 2/3 akal sehatnya. Bahkan dikatakan yang beragama saja bisa hilang 1/2 agama. Kalau tidak punya agama, tidak tahu halal dan haram, tidak punya iman, takwanya lemah, yang kata Al-Ghazali, kalau syahwat sudah menguasai jiwa, walam tuqawim haqqatu taqwa, sementara kekuatan takwa tidak mampu meredamnya, mengalahkannya, ada takwa tetapi tidak mampu meredamnya, jarat dzalika ila iktiham al-fawahis, maka dia akan terjatuh pada perbuatan fawahis, perbuatan perzinahan, perselingkuhan dan yang semisal ya dengannya. Jadi ini harus memang kekuatan ini, makanya rajin ke pengajian. Jadi sekarang bosan kalau datang bermasalah, sebentar tanya dulu, suami sudah ikut pengajian enggak? Suami bagaimana, jaga nggak selama waktu? Kalau masih bolong-bolong sholatnya, ya kemudian tidak menjaga ibadahnya, lalu dia keluar rumah bagaimana dia berinteraksi dengan banyak wanita, ya mau tidak mau dia pasti akan jatuh. Begitu pula istri. Nah, makanya disuruh di situ ya, kekuatan dari ibadah dari pasangan ya suami istri. Ada hadis Nabi mengatakan tentang hal ini, di mana Nabi mengatakan bahwasanya waladi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang dengannya Muhammad berada di tangannya, ma tawadda isnan thumma furiqa bainahuma illa bidzanbin yuhdithu ahaduhuma. Ini penting ini. Tidaklah dua insan yang saling mencinta. Konteksnya ini bisa ukhuwah, bisa antara suami istri. Tidaklah dua insan yang saling mencinta kemudian mereka berpisah, atau mereka bercerai, atau mereka bercerai-berai. Masih menikah, masih dalam satu pernikahan, tapi masih mereka bercerai-berai. Ya, tidak ada hubungannya, tidak konflik yang berkepanjangan, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Minimal ya. Bisa karena suami, bisa karena istri, bisa karena kedua-duanya. Maka istighfar. Ada bapak-bapak dia datang, aduh masalahnya besar sama istrinya. Coba Pak, ini ada 10 daftar dosa besar. Ya, coba cek ke siapa tahu pernah syirik, siapa tahu begini-begini. Atau mungkin bapak nih kalau nikah dulu nih mungkin libatkan dukun. Kok Ustaz tahu? Kan kebetulan istrinya cantik sekali. Ya dia ya jauh dari kata ganteng lah. Ya, padahal cuma bercanda ya. Temannya cuma bercanda aja. Kok Ustaz tahu? Kok Ustaz tahu? Ya karena istrimu cantik, kamu ya jauh dari kata ganteng gitu. Lagi-lagi apa? Tidak akan pernah selesai, apalagi zaman kita yang banyak godaan, banyak fitnah, yang para suami bekerja di mana?
Mau tidak mau dia bekerja, dia berikhtilat, berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Dulu kan kalau pasarnya laki-laki semua. Ya laki-laki belanja, ya perempuan tetap di rumahnya. Kalau sekarang sama dan di tempat kita perempuan keluar itu dengan tabarruj. Umumnya banyak perempuan dia tabarruj dengan berhias, dengan bergaya, sehingga godaan itu bisa menjadi lebih besar itu. Yang kedua adalah makanya karena kekuatan luar itu begitu besar untuk merusak, maka perlu kekuatan spiritual antara pasutri. Dan yang kedua adalah hubungan komunikasi cinta yang indah di antara pasangan suami istri. Lugatul hub katsir. Sementara bahasa cinta itu banyak. Artinya apa? Ketika yang pertama tadi kuncinya CLBK. Cinta lillah bersemi kembali. Karena barang siapa mencinta karena sekedar syahwat, cantiknya, kayanya, maka dia tenggelam dalam nafsu. Tapi barang siapa mencinta karena Allah, maka niscaya akan tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Yang kedua ini adalah husnul isyrah, memperlakukan pasangan kita dengan cara yang baik. Yang prinsipnya 3 kata ulama kita. Yang pertama saling menghargai, ada rasa dan jasa yang diberikan oleh pasangan kita. Yang kedua adalah curahan cinta kasih. Cinta bukan cinta, tapi curahan cinta kasih. Mawaddah itu kan, mawaddah memberikan hal yang positif kepada pasangannya. Yang ketiga memenuhi hak. Karena ada pasutri saling suka, masih saling mencintai, hancur berantakan. Kenapa? Karena hak tidak terpenuhi, tidak dinafkahi istrinya, ya tidak diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Padahal ada rasa, ada cinta, tapi berakhir dengan kehancuran. Maka ini perlu diperkuat. Tapi ingat ya, ini teknisnya saja. Jangan kita fokus pada perkara-perkara yang teknis, meskipun dia penting. Dia penting, tetapi paling utama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah interaksi yang baik ya kepada ya pasangan, karena pada dasarnya istri itu lebih butuh kehangatan daripada kemewahan. Itu pada prinsip dasarnya. Maka ini kadang para suami ini kan tidak dituntut juga romantis ya kelas tinggi ya. Setidaknya bertutur kata yang baik, memberikan pujian kepada istrinya, menebarkan ya senyuman, ya cumbu rayu, canda tawa. Inilah perkara-perkara yang seharusnya hadir dalam kehidupan suami istri. Itulah bedanya di luar sama di dalam. Maksud ya? Rumah itu waktu untuk rehat. Di luar itu waktu untuk gaspol, gaskan di dalam bekerja. Antum ingat tentang Hanzalah ini orang yang cintanya kepada Allah itu besar. Begitu cinta, khusyuk dalam beribadah. Ya, kalau kita katakan kadang menimpa sebagian orang yang lagi hijrahnya lagi berapi-api ya. Dia memberikan bandingan dan dia sedih dan curhat kepada Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Kayaknya Hanzalah ini sudah munafik. Kenapa munafik? Karena kalau kita di hadapan Rasulullah, di majlis Rasulullah, Nabi bacakan ayat, menyampaikan sabdanya, maka surga neraka terpampang di hadapan kita. Merindukan surga dan takut dengan neraka. Tapi kenapa kalau di rumah kami tertawa-tertawa, ya suasananya beda. Seakan surga neraka itu tidak ada, ya tidak terlihat di hadapan kita. Nah, ketika itu definisinya seorang Hanzalah, Abu Bakar mengatakan, wah kalau begitu saya juga. Ya bahasa orang kata sama jika kalau begitu. Tapi hebatnya mereka tidak memindahkan keraguan. Ada hal yang bias melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi? Saatan. Kalau bahasa gampang di sini, memang begitu. Ya, ada waktunya memang untuk serius, ya khusyuk, ya bekerja, berdakwah dan sebagainya. Kalau di rumah itulah saatnya untuk rekreasi cinta itu di rumah. Makanya Zaid bin Sabit itu seorang patriotisme. Ya kalau bahasa sekarangnya pasti tidak mungkin selevel sahabat ya. Zaid bin Sabit seorang patriot, ya seorang mujahid. Ya kalau sekarang Abu Ubaidah lah gitu ya. Ya, Abu Ubaidah. Ini Zaid bin Sabit bagaimana di rumahnya? Min afkahin nas, adalah orang yang paling humoris. Humble lah, orang yang paling lucu. Cumbu rayu sama istrinya, sama anaknya main-main, bercanda. Itu kalau di mana? Di rumah. Bukan karena dia lelaki yang istiqamah kayak sebagian laki zaman sekarang, tapi istiqamah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya kan gitu. Ya istiqamah gitu, bukan istiqomah, istiqamah. Di rumah kehangatan begitu terjaga. Ya, adanya ketenangan ya ketika berada di rumah mereka. Wa idza kharaja kana rajulun min rijal. Ketika dia keluar maka nampaklah kegagahan dan patriotisme mereka. Bukan karena apa? Bukan karena takut istri, tapi karena bertakwa kepada Allah. Fattakullah.
Ya, fattaqullah fi nisa, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian, fa innakum akhutumhunna bi kalimatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena Nabi mengatakan, karena istri ketika kamu nikahi, kamu telah mengambil amanah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah memegang amanah tersebut dan dihalalkan ya berinteraksi, bersenang-senang dengan mereka dengan kalimat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara kisi-kisi ya sebenarnya ya bagaimana untuk menahan gempuran-gempuran godaan dari luar, dua sisi itu. Yang pertama takwa, maka saya ingatkan kepada pemirsa Ruas TV, tidak akan pernah selesai itu godaan perselingkuhan. Tidak akan pernah selesai kalau memang masing-masing tidak menguatkan spiritualnya kepada Allah. Itu akan berat ya dibendung. Yang kedua, hubungan yang dekat antara suami istri. Ini butuh pemaparan dan pendalaman secara lebih mendalam. Maka istri perlu dia memiliki kesadaran bahwa prestasi terbaikku dalam lembaran kehidupanku di dunia adalah ketika sukses menjadi istri solehah, merengkuh hati suami, dan menjadi ibu yang hebat mendidik generasi Rabbani. Itulah yang akan membuat posisinya begitu tinggi dan istimewa dan dicintai oleh suami. Adapun suami harus SD, sadar diri ya, bahwa ketika dia menikah itu amanahnya luar biasa. Ya, tidak boleh dikhianati, tidak boleh ranjang itu dinodai. Maksud menikah itu untuk menyalurkan pada tempat yang halal. Kapan dia salurkan pada tempat yang haram, atau dia mengekspresikan cintanya kepada wanita di luar ikatan pernikahan, maka itu akan merusak ya dirinya dan kehormatannya. Sementara maksud menikah, kata Nabi apa? Faqad istakmala idza tazawwaja abdu faqad istakmala nisfuddin. Kalau orang menikah maka berarti dia menyempurnakan setengah agamanya. Al-Qurtubi mengatakan nikah itu dimaksudkan untuk membendung, mencegah seseorang agar tidak terjatuh pada perzinahan dengan beragam variannya, dari zina kecil sampai zina besar. Sementara menjaga kesucian atau kehormatan merupakan salah satu di antara dua alasan seorang hamba mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya. Dan ini yang kadang hilang bagi sebagian laki-laki yang tidak menganggap sakral dari pernikahan. Antum melihat kan, kalau di tempat-tempat hiburan, pelakunya siapa? Menikah atau bukan menikah? Sudah menikah ya, disilakan om-om kan. Pelakunya orang-orang yang sudah menikah. Ingat bahwasanya ketika perzinahan terjadi dia dosa besar, dan ketika sudah menikah maka itu adalah dosa yang sangat-sangat besar sampai hadnya itu harus dieksekusi mati, rajam, karena dia sudah menikmati, maka juga dia dihukum dengan sekujur tubuhnya. Karena dia sudah menikmati dengan seluruh bagian tubuhnya, maka dia juga dihukum dengan rasa sakit pada seluruh tubuhnya. Baru di dunia, maka bagaimana di akhirat? Maka para abah bertobat ya kepada Allah ya Subhanahu wa taala, kuatkan hubungan dengan Allah dan kuatkan hubungan dengan pasangan. Dan mungkin bisa lihat kembali di Ruas ya kajian-kajian ya keluarga dari para asatidzah tentang bagaimana seni merangkai rumah tangga dalam konsep Islam. Barakallahu fikum. Ini juga mungkin pelajaran untuk kita semua, Ustaz. Tadi yang sempat disampaikan bahwa banyak di antara suami istri, Ustaz, membedakan antara ketaatan kepada Allah dengan perlakuan suami istri yang baik, Ustaz. Banyak yang tidak menyamakan, Ustaz. Padahal memang berbuat baik kepada suami atau kepada istri itu bagian dari ketaatan kepada Allah ya, Ustaz. Iya, kan sebenarnya begini. Dalam konsep agama, ketika menikah, maka hubungan yang paling dekat antara dua insan itu suami istri. Maka Ibnu Katsir mengatakan fala ulfata baina ruhaini a'dham mimma baina zawjain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tidak ada kedekatan hati antara dua ruh melebihi kedekatan antara suami istri. Jadi kalau suami istri dia jauh, di situ berarti ada yang joblok ya dari sisi baiknya interaksi. Karena Nabi kan mengatakan bahwasanya lam nara li mutahabbaini misla nikah, sejatinya kami tidak melihat adanya ekspresi cinta antara dua insan yang saling mencinta kecuali lewat pintu pernikahan. Kalau sudah nikah kan bisa ada belayan, ada kecupan, ya ada dekapan, ya ada teman untuk berbagi kisah dan cerita. Itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kan begini, suami sudah menafkahi, ya, suami telah bekerja keras untuk
keluarganya, banyak tugas berat ya karena mikirkan keluarga. Ya ada tuh di video disampaikan ya, demi istri mereka sampai dia makannya cuma nasi dengan lombok. Terus Ya, di tempat kerjanya ya dia hemat ya, bagaimana dia sehemat mungkin. Ya kemudian istrinya pulang hanya jago untuk menghabiskan uang ya, uang belanja. Ya istri juga kita harus mengerti yang kata para ulama kita, seorang laki-laki harus memposisikan istrinya seperti mitra hidup. Bahwa istrinya adalah teman hidupnya, mitra hidupnya, ibu dari anak-anaknya, dan orang yang telah berjasa mengurus rumahnya. Maka dia akan menghargai istrinya sebagaimana dia ingin juga istrinya memberikan penghargaan. Ini butuh SKS yang berbeda ya, butuh kajian secara lebih mendalam. Tapi fokusnya kepada dua itu karena serangan dari luar begitu gencar ya untuk menghancurkan keluarga, terutama pada zaman yang penuh dengan fitnah. Maka dibutuhkan sistem pertahanan keluarga yang kuat. Yang sistem pertahanan yang kuat adalah hubungan yang dekat kepada Allah, itu takwa, dan yang kedua interaksi yang bagus. Dan itu terjadi pada interaksi dengan manusia. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, kunci dalam membangun hubungan dengan manusia, bertakwalah kepada Allah dan dengan komunikasi yang baik. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, mungkin karena kita dibatasi waktu, ada pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, kan tidak semua wanita itu Ustaz atau istri-istri itu belajar agamanya dari awal Ustaz. Ada yang memang baru belajar, ada mau mulai sekarang, bahkan mungkin di umur 50-an, 40-an baru mulai Ustaz. Nah, bagaimana tips singkatnya Ustaz agar di umur seperti ini, agar tanda kutip keterlambatan belajar ini bisa segera dimulai, dan apa-apa yang langkah-langkah yang memang harus dimulai Ustaz? Yang pertama, banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar, tobat itu menjadi pintu menuju jalannya hidayah. Ya karena terkadang seorang hamba itu justru menjadi semakin dekat kepada Rabb-nya ketika ia pernah terjatuh dalam kesalahan. Ketika dia salah, dia keliru, ada lembaran-lembaran masa lalu yang penuh dengan kegelapan, kemudian bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, maka mereka itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubadilullah sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Maka jangan terjebak dengan kesalahan masa lalu, terjebak sehingga tidak bisa maju. Tapi jadikan sebagai ya pelajaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana belajar. Dan tidak ada kata terlambat di dalam menuntun ilmu agama. Karena yang paling penting itu kesadaran, ya cepat atau lambat tapi sadar ya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengajak kita tunggu lagi karena ajal nggak ada yang tahu. Tapi ketika Allah berikan kesempatan, ketika kita berpikir, dan ini nggak gampang juga. Tiba-tiba ada orang berada pada fase dia memikirkan, untuk apa saya melakukan banyak dosa, kemaksiatan, tidak dekat dengan Allah. Maka kalau sudah datang sapaan hidayah itu telah datang menyapa, maka segera ya sambut ya dengan cara mulai belajar. Ibu-ibu banyak belajar tentang ilmu syar'i, tapi ingat belajar yang penting. Yang penting saja. Belajar penting. Kalau mau diikuti video terlalu banyak. Ya, belajar tentang bagaimana akidahnya seorang muslimah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, salatnya seperti apa harus dia kerjakan ya. Hukum-hukum yang penting bagi wanita seperti hukum haid dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana perempuan menjaga hak-hak suami ya. Ada kajian mungkin rengkuh cinta suami raih ridho ilahi. Itu dibaca. Kemudian belajar tentang ya parenting ya, karena kalau kita tidak belajar tentang hal yang penting ini jadi musibah. Karena problemnya ibu-ibu zaman sekarang sama zaman dulu, kalau ibu-ibu zaman dulu pengetahuannya tentang ngurus suami, menyenangkan suami, sama didik anak begitu luar biasa, dan itu terdoktrin dan bahkan mendapatkan edukasi sejak kecil oleh ibu-ibu mereka. Tapi kalau zaman sekarang ibu tidak mengajarkan, karena memang nggak ada, kurang pendidikan keimanan di rumah. Sekolah juga dulu tidak memberikan ya pelajaran. Maka insya Allah dengan niat yang tulus, ya niat yang baik, maka pasti akan ditolong ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah untuk dimudahkan ya urusannya, dan agar lebih mudah kita dalam jalan hijrah, maka butuh banyak interaksi dengan orang-orang soleh. Ya, interaksi dengan orang-orang soleh, meminta pendapat mereka, ya berbagi pengalaman mereka, dengan tujuannya bisa lebih menguatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita ya semua, karena selama haid masih di kandung badan, godaan atau ujian itu tidak akan pernah
berhenti dan berakhir, dan semoga saja kita mati dalam keadaan husnul khotimah insyaallah taala. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita berada di akhir acara kita. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan Ustaz sudah berbagi, dan kayaknya ini masih banyak yang akan dibahas nanti Ustaz. Ya, insyaallah. Ya, butuh banyak pendalaman. Ini tadi sekedar kisi-kisi saja. Adapun secara teknis memang dia membutuhkan ya kajian yang lebih mendalam. Ya, kalau diberi kesempatan kita akan bukan sekedar mengupas. Kalau mengupas kan identitas dan kulitnya, tapi akan membedah sampai lebih dalam. Maka kalau fikih jami'an. Baik pemirsa, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat insyaallah, dan insyaallah tetap di acara ini kita akan mengangkat lagi topik-topik yang menarik ke depannya. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.